Saudaraku, pernahkah kita bertanya bagaimana sejarah Islam berubah dari sistem khilafah yang terbuka menjadi monarki yang turun-temurun? Bagaimana seorang sahabat Nabi bisa menjadi tokoh yang sangat dihormati, namun sekaligus juga menjadi sumber kontroversi besar dalam sejarah? Inilah kisah tentang Muawiyah bin Abu Sufyan, khalifah pertama dari dinasti Umayyah, pemimpin cerdas, penuh strategi, namun juga memunculkan perdebatan hingga hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda simak sampai akhir, karena kisah ini bukan hanya tentang politik dan kekuasaan, tapi juga tentang bagaimana sejarah ditulis dengan tinta kemuliaan dan juga darah. Sebelum lanjut, bagi yang baru pertama kali hadir di channel ini, kami ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah bersejarah dan penuh makna seperti ini. Dukung terus channel ini, agar kami bisa terus menyajikan narasi sejarah yang mendalam dan menggugah hati. Mari kita mulai. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir sekitar 4 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah. Ia berasal dari keluarga Quraisy yang terhormat, namun juga dikenal sangat menentang dakwah Rasulullah pada masa awal. Ayahnya, Abu Sufyan bin Harb, adalah salah satu tokoh utama yang menentang Islam sebelum akhirnya memeluk agama ini pada saat Fathu Mekah. Riwayat tentang kapan tepatnya Muawiyah masuk Islam berbeda-beda. Ada yang mengatakan ia memeluk Islam bersama kedua orang tuanya saat penaklukan Mekah. Ada juga riwayat lain yang menyebut bahwa ia telah lebih dulu memeluk Islam secara diam-diam saat peristiwa Umrah Qadha. Apapun itu, Muawiyah akhirnya menjadi seorang Muslim, dan bukan hanya seorang Muslim biasa. Ia dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pencatat wahyu. Menjadi penulis wahyu adalah posisi yang sangat penting dan sakral. Bahkan diriwayatkan, malaikat Jibril sendiri memerintahkan Nabi Muhammad agar memilih Muawiyah sebagai penulis wahyu karena kejujurannya. Ini adalah awal dari peran besar Muawiyah dalam sejarah Islam. Ia tidak hanya mencatat ayat-ayat suci, tetapi juga menjadi saksi tumbuhnya umat Islam dalam masa yang penuh tantangan. Ketika Nabi wafat dan kepemimpinan Islam berlanjut ke masa Khulafaur Rasyidin, Muawiyah tetap berada dalam lingkaran kekuasaan. Pada masa Umar bin Khattab, ia terlibat dalam ekspedisi militer ke Syam dan menunjukkan bakat luar biasa dalam kepemimpinan serta strategi militer. Karena bakat itulah, Khalifah Utsman bin Affan mengangkatnya sebagai gubernur Syam, menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah yang wafat akibat wabah. Sebagai gubernur, Muawiyah dikenal sangat tegas namun adil. Ia memperkuat pasukan militer, membangun armada laut, dan menjaga kestabilan wilayahnya dari pemberontakan dan ancaman luar, termasuk dari Kekaisaran Bizantium. Ia adalah seorang pemimpin yang mampu mengatur wilayah luas dengan efisien dan mampu menarik loyalitas masyarakat lokal di Syam, baik Muslim maupun non-Muslim. Namun masa tenang ini tidak berlangsung lama. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, dunia Islam terguncang. Khalifah baru, Ali bin Abi Thalib, mengalami tantangan dari berbagai pihak. Muawiyah termasuk yang menolak membaiat Ali karena menganggap pembunuh Utsman belum ditindak tegas. Perselisihan ini memuncak dalam Perang Siffin, salah satu konflik paling besar dalam sejarah Islam awal. Perang Siffin bukan hanya perang fisik, tapi juga menjadi perang narasi dan legitimasi. Dalam situasi itulah terjadi peristiwa tahkim, arbitrase yang dilakukan antara kubu Ali dan Muawiyah. Hasilnya tidak pernah benar-benar menyelesaikan konflik, justru memperlebar jurang di antara umat. Setelah wafatnya Ali dan Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah demi mencegah pertumpahan darah lebih lanjut, maka dimulailah masa baru dalam sejarah Islam, masa dinasti Umayyah. Inilah babak penting. Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus dan mulai mengubah sistem pemerintahan dari khilafah partisipatif menjadi monarki yang bersifat turun-temurun. Ia menunjuk anaknya sendiri, Yazid bin Muawiyah, sebagai calon penggantinya. Inilah langkah paling kontroversial dalam sejarahnya. Banyak ulama dan tokoh masyarakat yang menolak sistem pewarisan kekuasaan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Namun kita tidak bisa memandang satu sisi saja.
Di balik langkah-langkah politiknya yang kontroversial, Muawiyah juga membangun pemerintahan yang kuat dan efisien. Ia mendirikan Diwanul Hijabah, lembaga keamanan khusus untuk melindungi khalifah. Ia juga membentuk Diwanul Khotam, departemen yang mencatat setiap keputusan resmi pemerintahan. Ia bahkan mendirikan sistem pos yang modern pada masanya untuk memastikan komunikasi antara pusat dan daerah berjalan lancar. Tidak berhenti di situ, Muawiyah juga memulai percetakan mata uang resmi bagi Daulah Umayyah. Ini adalah langkah besar dalam membangun sistem ekonomi yang stabil. Ia memberikan gaji tetap kepada para tentara dan pejabat pemerintahan, dan membentuk departemen pajak yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari seluruh wilayah kekuasaan. Namun ada juga kebijakan yang mengundang banyak kritik, terutama perubahan fungsi Baitul Ma'al yang sebelumnya dikelola sebagai amanah umat, menjadi semacam kekayaan negara yang berada di bawah kendali keluarga khalifah. Ini sangat berbeda dari masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang sangat ketat menjaga agar harta umat tidak jatuh ke tangan elit. Muawiyah juga dikenal karena kemampuan diplomatik dan kecerdasannya dalam meredam konflik. Ia tidak gegabah mengangkat senjata, kecuali sangat diperlukan. Ia lebih memilih pendekatan politik dan kompromi, meski di sisi lain ada juga tuduhan bahwa ia menyingkirkan lawan-lawannya dengan cara-cara licik, seperti meracuni atau mengasingkan mereka secara perlahan. Terlepas dari semua kontroversi tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa Muawiyah adalah sosok pemimpin yang berpengaruh besar. Ia berhasil menyatukan kembali umat Islam yang sempat terpecah setelah fitnah besar. Ia menjaga stabilitas wilayah kekuasaan Islam yang luas, dan bahkan mampu menjaga perdamaian dengan kekuatan luar seperti Bizantium. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah dalam usia 78 tahun. Ia telah memimpin selama puluhan tahun sebagai gubernur Syam dan khalifah Islam. Ia meninggalkan warisan yang besar, baik dalam bentuk kemajuan administrasi, struktur pemerintahan maupun kebijakan luar negeri. Namun, ia juga meninggalkan luka sejarah berupa kontroversi dan pergeseran sistem kekuasaan yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Saudaraku, inilah potret sejarah yang tak selalu hitam atau putih. Seorang sahabat Nabi, pencatat wahyu, sekaligus pendiri monarki Islam pertama. Di satu sisi ia dikenal bijaksana dan visioner. Di sisi lain, ia juga dituding sebagai pelopor praktik kekuasaan yang dinilai keluar dari prinsip awal Islam. Muawiyah adalah gambaran bahwa sejarah bukan hanya soal benar atau salah, tapi juga tentang dampak dan arah perjalanan umat. Maka mari kita ambil hikmahnya. Dari Muawiyah kita belajar tentang pentingnya stabilitas, manajemen negara, dan kemampuan berdiplomasi. Tapi kita juga belajar untuk waspada terhadap kekuasaan yang berpusat hanya pada segelintir orang, agar umat tidak kembali terpecah karena ambisi. Jika kisah ini memberikan wawasan dan menggugah hati Anda, jangan lupa untuk klik tombol like dan bagikan kepada teman-teman Anda. Tekan juga tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan kisah sejarah penting lainnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang mendalam dan hati yang lapang untuk mengambil pelajaran dari sejarah umat ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.